야. 그만해. 재벌은 이렇게 놀아야 되나? Dia adalah Zhao Tai, orang kaya generasi yang sombong. Setiap pertemuan harus mengadakan adu panco di antara orang-orang kuat. Jika orang yang dia dukung tertinggal, dia akan bertindak tanpa ragu. Hari ini Zhao Taiwu dan para pengawal berkompetisi di Oktagon Naga. Pada saat ini Zhao Taiwu merasa bahwa pengawal itu memandang rendah dirinya, jadi dia memerintahkannya untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Pengawal yang mendengar ini memilih untuk tidak mentolerirnya lagi. Segera gunakan mode serius. 괜찮아. 이렇게 하자, 미치. Zhao Taiwu kehilangan muka. Dia mengunci kaki kanan lawannya dengan kuat. Tidak peduli bagaimana para pengawal memohon belas kasihan, tuan muda kedua masih memilih untuk mematahkan pergelangan kakinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tapi sampai ayah dan anak itu muncul, dalam perjalanan ke perusahaan hari itu, Zhao Taiwu secara tidak sengaja menemukan seorang ayah dan anak memegang plakat di pintu masuk perusahaan untuk memprotes. Agar tak mempengaruhi citra perusahaan, dia meminta sekretarisnya untuk mengajak Pei Yong dan putranya ke kantor. Dia juga dengan hangat menyerahkan sepotong macaron kepada putra Pei Yong. Zhao Taiwu mengetahui bahwa Pei Yong ada di sini untuk meminta upah yang belum dibayar. Jadi dia berpura-pura menenangkan emosi ayah dan anak itu. Dia bertanya tentang jumlah upah yang belum dibayar. Di sisi lain memberi mainan ke anak Pei Yong. 고맙습니다. 해야지. 고맙습니다. 비싸네. 좀 되는데요. 420. 420억? 아니요. 420만? Mendengar hanya 4,20 juta. Zhao Taiwu tidak bisa menahan diri untuk sesaat, karena uang kecil ini telah merusak citra perusahaan. Dia memanggil CEO perusahaan outsourcing. Mengapa gagal membayar upah pekerjanya? Tetapi Presiden Quan mengatakan bahwa dia hanya ingin membayar gajinya nanti. Mendengar ini Zhao Taiwu segera mengeluarkan 2 pasang tinju. Siapapun yang menang adalah benar. Sekretaris Cui memahami pikiran tuan muda. Jadi dia meminta bawahannya untuk mematikan CCTV. Putranya dipaksa untuk menyaksikan. Saya ingin dia menyaksikan bagaimana proses ayahnya menghasilkan uang. 내 앞에서 지금 이게 뭐하는 짓들이야! 소장님, 상가! 아저씨, 그렇게 편하게 맡기만 하면 돈 못 받아요. 돈 받으러 왔다며 글러붙겨! Pei Yong tidak ingin putranya trauma. Saat NC, seluruh presiden ingin membuat tuan muda bahagia. Setiap pukulan mengenai wajah Pei Yong, presiden tidak menyerah sepenuhnya sampai dia memukulinya dan tidak bisa berdiri. Zhao Taiwu sangat kesal melihat kompetisi sepihak ini. Jadi mereka mengeluarkan 5 juta untuk membayar upah yang belum dibayar, berikan 20 juta lagi untuk menenangkan hati anaknya. Pei Anda tidak menyangka akan seperti ini. Dipermalukan oleh tuan muda, dia memasukkan anak itu ke dalam taksi dan mengirimnya pulang sendiri. Kemudian dia kembali ke kantor membuang uang yang dia berikan. Zhao Taiwu sangat marah. Dia bergegas dan meninju dan menendang Pei Yong. Namun tanpa sengaja bagian belakang kepalanya terbentur meja. Pengawal segera menghubungi nomor darurat, tapi langsung dihentikan oleh sekretaris Cui. Prioritas saat ini adalah membuat rencana untuk menjaga citra perusahaan. Dia menyuruh pengawalnya dengan cepat membersihkan darah di kantor, lalu menggendong Bai Yong keluar, dan menggunakan ponselnya untuk mengirim pesan ke istri Pei Yong. Lempar menuruni tangga, mereka berhasil menciptakan ilusi untuk bunuh diri. Terakhir, blokir semua pesan media, dan menyuap petugas polisi yang datang. Biarkan Zhao Taiwu selamat dari krisis ini. Tapi anak Pei Yong tahu apa yang terjadi pada ayahnya sebelum dia melompat dari gedung. Jadi dia memberitahu petugas polisi Xu Daoze yang telah membantu ayahnya. 잘못한 것도 없는데 왜 맞아요? 맞아? 아빠가 맞았어? Xu Daoze segera memberitahu petugas polisi yang menangani kasus ini kebenaran tentang pemukulan Pei Yong. Dia ingin mengambil video pengawasan pada saat kejadian, namun dia diberitahu oleh polisi saat kejadian kamera sedang dalam perawatan. Namun ia tak puas dengan pimpinan kantor polisi. 아니, 같은 직원이라고 너무한 거 아니에요? 계속 이러면은 우리 그쪽에 정식으로 항의합니다. 아, 우린 뭐 가나서 식구들은 뭐 바보입니까? Xu Daoze tahu bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk mengelola kasus ini. Jadi dia memilih pergi ke perusahaan orang kaya sendirian untuk menyelidiki. Sekretaris Cui meminta satpam untuk menghentikannya. Decker mensertakan sang kepadanya bahwa bos tidak ada di perusahaan hari ini. Berhenti! Menghadapi hambatan keamanan, Xu Daoze sangat yakin bahwa bunuh diri Pei Yong pasti terkait dengan Zhao Taiwu. Malam itu dia datang ke rumah sakit untuk memeriksa, menemukan bahwa sekretaris Cui mencoba menyuap. Xu Daoze berusaha menghentikan, tapi tidak menyangka akan dihentikan oleh petugas polisi. Dia terus membicarakan Zhao. 니네 돈 먹었지? 같은 식구라고 보자니까. 죽을라고. 야, 우리가 돈이 없지 가오가 없어? 어? 초밥 차고 다니면서 가오 떨어질 짓 하지 말자. Melihat bahwa Xu Daoze ikut campur, jadi dia meminta Zhao Taiwu untuk bertemu dengan beberapa politisi.
ingin menekan tindakan Xu Daozi. Sekretaris Cui menemui istri Xu Daozi, menyuap dan memberi tas desainer edisi terbatas ke istri Pei Yong. Mencoba meyakinkan istri Pei untuk tidak perlu bersedih dan cukup mengurus urusannya sendiri. Hati Li Juyan mulai terguncang. Sekretaris bersikukuh ingin meyakinkan menaklukkan wanita ini. Tanpa diduga, Li Juyan mengeluarkan uang tunai di tas secara langsung. 아니 굳이 여기서 확인하지 마시고 집에 가서. 아니, 그럼 굳이 여기서 주시는 이유가 뭐예요? 뭐 이거 영수증 써드려야 되나? 에? Li Juyan menolak pemberian tas sekretaris Cui. Kemudian berbalik dan pergi ke kantor polisi, mengeluarkan sumpah serapah pada Xu Daozi. 너 내가 정말로 쪽팔릴 때는 뭔지 아니? 내 앞에 명품 가방하고 돈다발 올려줬을 때 나 흔들리더라. 나도 사람이고 여자야. Perkataan istri Pei membuat sedih, dan dia ingin segera menemui Zhao Taiwu, dan memperingatkan dia kemungkinan terburuk mulai sekarang. 从现在开始，我盯上你，我 Pertama 盯 temukan 上你。 reporter Li yang 徐道哲 memiliki 首 hubungan 先 baik 找到 dengan 跟他关系不错的 mengatakan 记者 bahwa Pai， 告知他裴勇 Yong 跳楼前曾在赵太武的办公室被 Putra 殴 Pai Yong 裴勇的 menyaksikan 儿子 itu semua 亲眼 dengan 目 mata 睹了这 kepalanya 一切 sendiri. 。听到这个劲爆的 Mendengar 消 berita 息， terbaru 记者 ini 沸腾了。 membuat reporter Li semangat. 다른데 정보 흘리기 없게! Segera memproses permintaan gaji Pei Yong. Ketika ayah dari Tuan Muda Kaya tahu, dia memanggil Zhao Taiwu. Ekspresi ketidakpuasan tersirat di wajahnya. 不满， 엎드려. Saya pikir ayah Taiwu akan memberi pelajaran kepada putranya. Tapi aku tidak menyangka bahwa semua hukuman akan ada pada sekretaris Cui. Dia memerintahkan Departemen Hubungan Masyarakat untuk menyelesaikan krisis. Pada saat yang sama, biarkan Zhao Taiwu pergi ke luar negeri untuk bersembunyi sementara waktu. Tapi Zhao Taiwu tahu bahwa meninggalkan Korea sama dengan menyerahkan sebagian perusahaan kepada kakak tertua. Lalu dia teringat perkataan presiden bahwa selama ada 1 juta kecantikan, dia bisa memecahkan masalah Xu Daozi.